Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian kita. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Menurut tinjauan tauhid, ada 5 amalan yang tidak boleh kita tunda-tunda dalam hidup ini. Kenapa tidak boleh ditunda-tunda? Karena itu kesempatan yang sudah diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengapa? Karena kita tahu sampai di mana batas umur kita. Nah, itu sebabnya tidak boleh ditunda-tunda. Apa saja amalan itu? Pertama, ini menurut riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Yang pertama, as-salatu iza atat. Nah, salat apabila telah tiba waktunya, jangan ditunda-tunda. Ingat, salat ini adalah ibadah pokok dalam Islam. Lalu diposisikan oleh Allah, ditegaskan oleh Nabi sebagai tiang agama. Nah, oleh karena itu para pemirsa dimanapun berada, mari kalau sudah tiba waktu sholat, segera kita laksanakan. Disiplinnya kita dalam melaksanakan ibadah sholat, salah satu indikator bahwa kita punya koneksitas batin, koneksitas spiritual yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kita telah mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ingat, azan itu al-i'lan bidukhulil waqti shalah. Jadi azan itu pemberitahuan waktu salat telah tiba. Tafsir kata Allahu Akbar yang dikumandangkan oleh seorang muazin itu konteksnya dengan aktivitas. Jadi semua aktivitas selain sholat kecil harus kita nomor 2-kan. Maka disabdakan oleh Nabi tadi, salasun la tu'akharna. 3 faktor tidak amalan yang tidak boleh kita tunda-tunda. Yang pertama tadi, as-salatu iza atat. Salat apabila telah tiba waktunya, segeralah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas keduniaan apapun itu, kerja di sawah, kerja di kebun, kerja di kantor, apapun pekerjaan itu harus kita hentikan. Nah, jadi begitu. Lalu yang kedua, al-janazatu iza khadarat. Nah, ini yang kedua. Jenazah apabila telah tiba, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggal itu punya hak. Dan kita yang masih hidup punya kewajiban. Bukan sekedar kita cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu betul. Supaya kita ingat kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka segera laksanakan kewajiban kita untuk memenuhi hak, untuk mendapatkan hak bagi jenazah itu sendiri. Haknya apa? Haknya untuk diurus jenazahnya, lalu kewajiban kita untuk mengurusnya. Yang pertama, menyebarkan, memberitahu tentang meninggalnya seseorang. Lalu yang kedua, apa? Yang kedua, kita harus segera mempersiapkan untuk apa? Untuk proses pemandian jenazah. Pemandian jenazah harus tempatnya tertutup. Tidak boleh sembarang orang bisa melihat.
Tidak boleh kecuali yang memandikannya. Ya, ini harus segera dilakukan. Jangan ditunda sampai 2 hari seperti dulu, maaf. Marcos, ya, Presiden Marcos Filipina sampai berhari-hari ditunda pemakamannya. Dalam Islam tidak, dia harus segera menghadap Allah Subhanahu wa taala, harus kita kuburkan, ya. Lalu yang kedua, setelah kita mandikan, ya toh, yang kedua lalu kita kafani. Ya, ini mengafani jangan berlebih-lebihan. Ada yang pernah tanya kepada saya, boleh enggak kita pakai peti mahal? Tidak ada aturan seperti itu. Dari sejarah, ya, para rasul, ya, termasuk Nabi kita dan para sahabat, mampu mereka membuat peti jenazah yang mahal-mahal. Tapi untuk apa? Pada akhirnya kita akan hancur menyatu dengan asal kita adalah tanah, ya kan? Jadi begitu, yang penting aturan-aturan, ya, yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah tentang pengapanan itu harus dipenuhi. Nah, itu. Nah, setelah itu lalu dikafani, lalu disolati. Nah, ini walaupun maaf, ya, solat jenazah itu fardu kifayah hukumnya, ya, tapi kita upayakan secara maksimal, ya, supaya kita juga mendapat fadilah dari Allah. Ya, tetapi perlu diingat bahwa, ya, bagi seorang anak atau siapapun dia satu sebagai anak, ya, wajibnya menyolati itu kepada orang tua hukumnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Bagi orang lain bisa wajib kifayah. Nah, ini harus segera kita lakukan penyolatan, itu yang paling inti. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu yang kedua, ya. Yang kedua. Lalu yang ketiga, al-aymu iza wujidat laha kuf'an. Nah, orang yang sudah, ya, siap, ya, sekufu maksudnya, pertama seiman, seorang laki-laki dan perempuan sudah seiman, sudah sama-sama siap untuk menikah, sama-sama saling mencintai, ya, sama-sama direlakan oleh kedua belah pihak, segera menikah, jangan ditunda-tunda. Nah, ini luar biasa ini. Jangan ditunda-tunda pernikahan itu. Tentu, ya, kenapa dilarang kita menunda-nunda? Karena akan berakibat kurang baik. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat yang tidak boleh kita tunda-tunda adalah mengamalkan sesuatu yang sudah mampu kita laksanakan, diberi kesempatan oleh Allah. Apapun amal ibadah itu di luar solat, tadi solat sudah, kan amal ibadah itu bukan hanya solat, ya. Kita bisa membantu fakir miskin, kita bisa membantu merawat anak yatim, kita bisa membantu orang yang bisa, yang membutuhkan pertolongan, baik secara apa? Secara fisik maupun secara dunia, ya. Kita bantu secara tenaga, kita bantu secara dunia, kita bantu. Nah, jangan ditunda-tunda bantuan kita kepada orang lain, itu contoh. Jadi amal kebaikan yang sudah mampu kita laksanakan jangan ditunda-tunda. Akan bangkrut kita bila ajal telah tiba, lalu kita tidak mampu melaksanakannya. Padahal kita tidak melaksanakannya, padahal kita sudah punya kemampuan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, yang tidak boleh ditunda-tunda adalah bertobat. Nah, jangan tunda-tunda. Kalau kita sadar, kita ingat, kita pernah berbuat salah, kita pernah berbuat dosa, apapun bentuk dosa itu, segera tobat. Ini perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, tubu taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini janji Allah. Ya. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat nasuha, tobat yang paripurna, ya. Ya. Kalau kamu betul-betul tobat nasuha, ya, maka, ya, dosa-dosamu akan dihapus oleh Allah dan kamu akan dimasukkan ke surga. Ini janji Allah
ya, tentang amal-amal yang tidak boleh kita tunda-tunda. Para pemirsa dimanapun berada, semoga pesan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dan firman Allah yang saya sampaikan tadi dapat kita resapi, dapat kita amalkan, bisa mengetuk hati kita untuk sadar sesadar-sadarnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.